Halo teman-teman, apa kabar semua hari ini? Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar transmisi daya elektrik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Jem Moritz, jurusan Teknik Elektro. Saya kuliah di Uniba. Saat ini masih belajar juga sama-sama. Jika ada kesalahan apapun, mohon dimaafkan. Dan kita akan belajar sama-sama hari ini. Pokok pembahasan kita hari ini yaitu 1. Jumlah isolator, 2. Penentuan jarak kawah. Isolator pada sistem transmisi tegangan listrik di sini berfungsi untuk penahanan bagian konduktor terhadap ground. Isolator biasanya terbuat dari bahan porselin, tetapi bahan gelas dan bahan isolasi sintetik juga sering digunakan. Bahan isolator harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang secukupnya sesuai standar untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik tegangan tinggi. Sebagai pertahanan, fungsi isolasi tersebut kondisinya harus kuat terhadap goncangan apapun dan beban konduktor. Jenis isolator yang sering digunakan pada saluran transmisi adalah jenis porselin atau gelas. Menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator diklasifikasikan menjadi A. Isolator jenis pasat, B. Isolator jenis pos saluran, C. Isolator jenis gantung. Ini gambaran isolatornya. Jenis-jenis isolatornya seperti ini. Isolator jenis pasat dan isolator jenis pos saluran digunakan pada saluran transmisi dengan tegangan kerja relatif rendah, kurang dari 22 sampai 33 kV. Sedangkan isolator jenis gantung dapat digandeng menjadi rentengan atau rangkaian isolator yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh penggunaan yaitu jika satu piring isolator untuk isolasi sebesar 115 kV, jika tegangan yang digunakan adalah 150 kV, maka jumlah piring isolatornya adalah 10 piring. Menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator diklasifikasikan menjadi A. Isolator jenis pasat, B. Isolator jenis pos saluran bara, C. Isolator jenis gantung. A. Isolator jenis pasat. Isolator jenis pasat digunakan pada tiang lurus dan tiang sudut. Untuk sudut 5 derajat sampai 30 derajat, banyak terbuat dari bahan porselin maupun bahan gelas yang dibentuk dalam bentuk kepingan dan bagian bawahnya diberi suatu pasak pin yang terbuat dari bahan besi atau baya tempaan. Tiap kepingan diikat oleh suatu bahan semen yang berkualitas baik. Bentuk kepingan dibuat mengembang ke bawah seperti payung untuk menghindarkan air hujan yang menimpa permukaan kepingan. B. Isolator jenis pos saluran. Isolator jenis pos saluran digunakan pada tiang-tiang lurus dan tiang sudut untuk sudut 5 derajat sampai 15 derajat. Dibandingkan dengan isolator jenis pasat, isolator jenis pos ini lebih sederhana perencanaannya, diameternya lebih kecil dan tak menggunakan kepingan-kepingan seperti isolator jenis pasat. Terdapat lekukan pada permukaannya untuk mengurangi hantaran yang terjadi pada isolator. Makin tinggi tegangan, isolasinya makin banyak lekukan tersebut. C. Isolator jenis gantung. Isolator jenis gantung digunakan pada tiang-tiang sudur untuk sudut 30 derajat sampai 90 derajat, tiang belokan tayang dan tiang ujung. Isolator jenis Clayfish lebih banyak digunakan karena lebih
kokoh dan kuat dalam pengandengannya, serta tidak ada kemungkinan lepas dari gandengannya, karena pada ujungnya digunakan mur baut untuk mengikatnya. 2. Kita akan belajar penentuan jarak-jarak kawat. Dalam perencanaan saluran transmisi, jarak antara pengantar harus diperhitungkan dengan kemungkinan pengantar saling mendekat, terutama di tengah rentangan di mana andongan maksimum. Lompatan api tidak boleh terjadi bila pengantar saling mendekat. Untuk itu harus ditentukan jarak minimal antara kawat sehingga terhindar dari kemungkinan adanya loncatan api. Karena andongan kawat tergantung dari beberapa faktor, misalnya ukuran dan jenis pengantar, rentangan, cuaca, dan lain sebagainya, maka sulit diadakan standar untuk jarak tersebut. Karena itu faktor pengalaman sangat penting. Artinya dalam menentukan jarak antara pengantar, di bawah ini diterangkan beberapa jarak antara pengantar. Ini rumusnya: jarak horizontal seperti ini, rentangan standar, rangkaian tunggal, konfigurasi horizontal. Rumusnya ini keterangannya bisa baca sendiri. Terus ini rangkaian ganda, konfigurasi vertikal. Ini rumusnya, terus ini penjelasan dari rumus. Oke, kita akan lanjut lagi. Jarak vertikal. Ini jarak vertikalnya rumusnya seperti ini, rentangan standarnya rumusnya seperti ini. CV tambah dengan 1,0 tambah V per 1,1/3, dimana ini penjelasan dari rumus ini, penjelasan dari simbol-simbol ini. Terus ini juga sama, rentangan besar ini rumusnya, dan dimana ini penjelasan dari simbol-simbol ini. Ini jarak antara kawat fasa. Jarak kawat antara fasa saluran udara tegangan tinggi 70 kV idealnya adalah 3 meter. Saluran udara tegangan tinggi, penentuan jarak antara kawat fasa itu 6 meter, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi yaitu 12 meter. Hal ini karena menghindari terjadinya efek ayunan yang dapat menimbulkan flashover antara fasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.